好，今天很高兴又能和大家见面呀。senang sekali ketemu teman-teman semua. 大家都用餐了吗？Teman-teman sudah pada sarapan? Sudah pada makan? Oke ya, beberapa teman-teman sudah bantu respon di chat ya. 我看一下，OK ya. ，sudah pada makan katanya ya. 吃了ya, boleh pakai 吃了 atau 用餐了也可以呀，用餐了、吃了都可以。Ya, benar. 好，kalau gitu, sebelum kita mulai, 我想祝大家元宵节快乐ya. Saya ingin ucapkan Happy Cap Gomeh gitu ya. Kalau teman-teman lebih kenalnya mungkin Hokkiannya Happy Cap Gomeh untuk teman-teman semua yang merayakan. 祝大家元宵节快乐，幸福平安，合家团圆，快快乐乐ya. Semoga kita semua bisa berkumpul dengan keluarga yang tercinta, semuanya sehat dan bahagia selalu. Suaranya kecil ya. Sebentar. Yang lain gimana suara saya? Ini sudah saya mentokin volumenya ya. Oke, 清楚了。好，baik kalau gitu kita lanjut ya. 我们最后一次是到哪了? Kita terakhir sampai di mana? Nah, pas banget ya hari ini Yuan Xiaojie. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, oh Yuan Xiaojie itu tulisannya seperti apa. Ada yang mungkin Cap Gome taunya ya, lebih terkenalnya Cap Gome gitu ya. Oke, sebentar. Sambil saya share dulu. Kalau yang suara saya masih kecil, mungkin di device-nya di-connect ulang atau digedein ya volumenya ya. Semoga membantu. 我们看一下，因为今天刚好是元宵节，刚好itu pas banget ya元宵节. Jadi ya kita bisa sedikit bahas tentang元宵节是什么. Mungkin sudah pada tahu, oh tahulah Cap Gome gitu ya. Cap Gome itu bahasa Hokkien ya teman-teman ya. Jadi kalau tulisannya seperti apa, ada yang pakai CH, ada yang pakai CAB, CAP gitu ya. Itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Ini bahasa Hokkien itu dia nggak ada tulisannya masalahnya ya teman-teman ya. Jadi dia tulisnya dalam huruf abjad yang sama-sama dimengerti gitu ya sesuai bunyinya. 好，等一下啊。Oke, baik, saya share dulu ya. Teman-teman pengen ke bahan dulu atau kita bahas sedikit tentang cerita Cap Gome? Ada yang tahu? Sebenarnya lebih ke Yuan Xiaojie. Ada yang tahu nggak kenapa disebut Yuan Xiaojie? Oke, share screen saya belum muncul ya. Bentar. Masih error. Oh ya, sudah muncul. Baik, ada yang tahu mungkin ada yang masih ingat cerita-cerita kita, oh Yuan Xiaojie itu dari mana ya gitu. Oke ya, baik. Tadi saya mau tulis Yuan Xiaojie bagi teman-teman yang ngertinya pinyin Yuan Xiaojie. Yuan Xiaojie itu yang kita sebut dengan Happy Cap Gome gitu ya. Nah, terus tulisannya ini Yuan, 然后 Xiao. Ini ada satu guratan ya, sambung ke sini. Saya tulis ulang. Ini terus ada gini 3 terus bawahnya gini. Jie itu festival atau teman-teman kenal dengan perayaan ya. Yuan Xiao Jie, Xiao nada 1 ya teman-teman ya. Oke, nah mungkin ada beberapa yang sudah tahu, oh saya tahu loh Yuan Xiaojie itu asalnya dari mana gitu ya. Mungkin dulu kita pernah cerita di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada yang mungkin belum tahu ya, 没关系. Karena pasti berpikir, kenapa Cap Gome sama Yuan Xiaojie kok jauh banget gitu ya. Cap Gome itu sebenarnya
Cap Go-nya udah tahu ya, 15 Mei itu adalah malam ya, itu bahasa Hokkien. Jadi malam tanggal 15 kalau kita translate. Nah, oke, Yuan Xiao Jie, Yuan Xiao ini sebenarnya nama orang, teman-teman ya. Teman-teman kalau googling, browsing, masukin Yuan Xiao, dia akan muncul apa, teman-teman? Ada yang maksudnya penasaran terus, ya udahlah saya masukin Yuan Xiao, dia muncul apa? Munculnya adalah onde, bener nggak? Onde sebenarnya kita taunya apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Ayo, eh ada taunya Tang Yuan, benar nggak? Ini onde, onde yang teman-teman apa namanya makan ya. Ondenya bisa berisi, bisa juga polos ya. Onde itu seperti kue ya. Ronde ya. Kalau di sini bilangnya ronde ronde wedang ronde ya, ronde ya, ada R ya, bener nggak? Ya, jadi ya Yuan Xiaojie itu sama dengan saya tulis ya biar nggak bingung. Festival Cap Gome. Cap Gome ini sebenarnya malam tanggal 15. Ini kalau penanggalan kalender China hari ini tanggal 15 ya. Onde ini sama dengan ronde. Kalau ronde mungkin lebih familiar. Yang bulat-bulat ya tahu ya onde ya, kita bilang onde atau ronde. Nah, jadi sebenarnya istilah onde itu adalah tang yuan ya. Tang itu sup. Kalau teman-teman tanya saya tang ini artinya apa? Sup. Yuan ini artinya apa? Bulat ya. Jadi berharap kita makan onde itu segala sesuatu hal itu bulat. Bulat itu maksudnya segala sesuatu itu bisa sempurna gitu ya, bisa terrealisasi, itu namanya yuanman. Jadi orang China itu ada satu istilah nama yuanman, 就是这个 yuan. Yuan sama man, man itu penuh gitu ya. Yuan bulat. Jadi adalah melambangkan segala sesuatu hal yang kita lakukan tuh bisa terrealisasi dengan sempurna. Tang yuan. Nah, terus kok Tang Yuan jadi gini, sorry ya, Yuan Xiao sama dengan Tang Yuan. Yuan Xiao ini artinya onde juga. Nah, teman-teman kalau misalnya tahu sejarahnya, Yuan Xiao ini sebenarnya nama orang ya, nama orang, nama seorang kita bilang dayang ya, dayang di kerajaan zaman dulu, di zaman Han Wuti. Jadi dayang ini kan kalau orang kerja di kerajaan, mungkin teman-teman sering nonton film, di mana mereka itu nggak bisa pulang sembarangan gitu ya. Maharaja nggak kasih pulang, dia nggak bisa pulang. Kaisar nggak kasih izin pulang, dia nggak bisa pulang untuk ketemu keluarganya. Nah, singkat cerita, si Dayang ini ya, yang bernama Yuan Xiao, ya, Yuan Xiao Xiaojie, dia menangis dengan sangat sedih gitu ya di hari Imlek sebelum tanggal 15 ya. Jadi di masa Imlek kan kayak kita tahu ya, pengennya pasti kita mudik pulang ketemu keluarga. Nah, dianya nggak bisa pulang dan udah bertahun-tahun nggak bisa pulang, teman-teman. Nah, begitu ada satu namanya apa namanya penasehat kaisar yang suka kasih ide ke kaisar gitu ya, namanya Dongfang Suo. Nah, Dongfang Suo ini dia lihat si Yuan Xiao Xiaojie itu nangis sedih banget di pinggir sumur gitu ya, di pinggir sumur dulu zaman kerajaan kan pakai sumur ya. Nah, di pinggir sumur kayaknya gelagatnya kayak mau bunuh diri gitu ya, terjun ke dalam sumur. Nah, si Dongfang Suo tanya dia gitu ya, Yuan Xiao Xiaojie, ni wei shenme ne me shangxin gitu ya. Kenapa kamu sedih banget? Nah, terus si Yuan Xiao Xiaojie bilang ya, dia cerita, dia bilang saya udah bertahun-tahun nggak pulang kampung, nggak ketemu keluarga, di mana nggak gampang gitu ya dapat izin dari istana untuk keluar apa ke lingkungan rakyat jelata itu nggak gampang. Nah, si Tung Fangsuo bilang, oke, kamu jangan ada kepikiran untuk bunuh diri, jangan sedih lagi, saya akan bantu kamu gitu ya. Nah, si Yuan Xiao Xiaojie merasa, wah ternyata ada solusi. Nah, teman-teman tahu nggak sih, Tung Fangsuo ini dia orangnya pinter gitu ya. Dia ada penasehat raja yang benar-benar dipercaya sama si kaisar. Nah, dia kepikiran satu ide bagaimana ya caranya supaya si Yuan Xiao Xiaojie bisa ketemu keluarganya gitu ya. Nah, dia kepikir, oke, besok adalah malam Cap Gome ya. Jadi
ibaratnya kalau kita bilang, oh hari ini dia lagi berpikir itu adalah tanggal 14 ya. Nah, besoknya itu Cap Gome, terus selanjutnya adalah tanggal 16. Ini penanggalan kalender China ya teman-teman ya. Jadi kayak hari ini Cap Go, besoknya 16 ya, 16. Nah, dia bikin satu stand gitu ya di kalangan rakyat jelata di luar dari istana. Dia bikin satu stand, dia bikin kayak stand untuk ramalan. Teman-teman tahu ramalan pasti tahu ya, Suan Ming Pu gitu ya. Jadi apa namanya? Untuk ramalan apa yang bakal terjadi. Nah, di dalam ramalan itu ada tulisan kertas, mungkin teman-teman familiar pernah lihat, tulisan kertasnya adalah isinya tanggal 16 gitu ya, penanggalan China akan terjadi kebakaran yang besar banget yang akan membakar seluruh kota Chang'an. Dulu apa pusat pemerintahan China itu ada di Chang'an ya, kalau sekarang Beijing. Nah, dulu pas zaman-zaman kerajaan itu adanya mulainya di Chang'an. Makanya Chang'an itu adalah kota tua di China. Teman-teman kalau ke China, ke Chang'an itu bisa lihat terakota. Terakota itu teman-teman tahu ya, apa patung tentara yang memang mereka taruh di bawah tanah ya, namanya terakota. Ping Mayong. Ping Mayong itu terakota. Itu ada di Chang'an aslinya. Apa namanya, Xi'an juga ada ya, Pak Sofian ya, betul. Nah, jadi intinya ramalan itu bilang bahwa tanggal 16 akan terjadi kebakaran besar yang membakar kota Chang'an. Nah, kemudian seluruh masyarakat itu kan terima ramalan yang sama kan. Nah, dia tanya sama si Dongfang Suo, yang penasehat kaisar itu, dia bilang, aduh ini gimana ya, gitu ya. Nah, terus si Dongfang Suo, saya juga nggak tahu, kalian tanyalah sama kaisar ya. Jadi, singkat cerita, semua masyarakat rakyat jelata itu berbondong-bondong ke kerajaan, kasih tahu rajanya bahwa, aduh, apa, puhaule gitu ya, nggak, maksudnya ada sesuatu yang nggak bagus, di mana tanggal 16 itu akan terjadi kebakaran untuk bakar kota kita. Si kaisar kan jadi pusing banget gitu ya, aduh gimana ya, aduh gimana kalau misalnya kota saya kebakar gitu dengan ramalannya tepat, apa yang bakal terjadi gitu ya. Nah akhirnya dia panggillah si Tung Fang Suo, jadi kaisar ini panggil Tung Fang Suo untuk minta idenya dia. Nah kan berarti semua berjalan sesuai rencana ya, akhirnya Tung Fang Suo kasih dia ide bahwa gini aja, supaya tanggal 16 tidak terjadi yang namanya ramalan itu, maka di tanggal 15 bikin seolah-olah kota itu sudah terbakar. Jadi seolah-olah. Caranya gimana? Nah, maka teman-teman lihat ya di malam ini gitu ya, kalau teman-teman yang ada tradisi Cap Gome-nya kita pasang apa? Lampion ya. 我们 挂灯笼，然后放鞭炮，放鞭炮 itu mainin petasan gitu ya. Pokoknya seluruh kota itu akan digantung dengan lampion supaya seolah-olah kota itu terjadi api gitu ya, ada kebakaran. Tapi sebenarnya enggak, itu dibikin seolah-olah. Makanya dibikinlah merah-merah ya, Mbak, apa gantung lampion segala macam supaya tanggal 16 tidak terjadi yang ramalan yang dimaksud. Kayak gitu ya. Itu ide dari Tung Fang Suo. Kemudian Tung Fang Suo bilang, kan ramalan ini menandakan si dewa api yang akan datang gitu ya, membuat kebakaran yang besar, jadi kita perlu sembahyang dewa api katanya ya. Jadi Tung Fang Suo bilang kalau gitu dewa api itu ya, Huo Shen Jun, itu dia suka banget sama onde. Nah, kalian perlu bikin onde untuk kayak persembahan lah kepada si dewa api. Nah, si Maharaja ini keingatnya bahwa, oh ada satu dayang namanya Yuan Xiao yang pintar banget bikin onde gitu ya. Nah, ya singkat cerita ya kaisar suruh dia bikin yang banyak untuk persembahan kepada dewa api. Makanya onde yang tadinya Tang Yuan itu juga dikasih nama Yuan Xiao. Nah, pas hari tanggal 15 ini berarti kan bikin ondenya banyak banget kan. Terus di lampion itu ditulislah nama Yuan Xiao, Yuan Xiao. Nah, digantunglah di depan istana. Ketika keluarga dari si Yuan Xiao Xiaojie melihat ada lampion yang ada tulisan nama Yuan Xiao, maka mereka kan teriak ya, Yuan Xiao gitu ya, karena ada tulisan Yuan Xiao yang saya tulis di layar, dan Yuan Xiao Xiaojie yang di dalam istana itu mendengar dan keluar gitu ya, keluar dan mereka bisa bertemu gitu ya, Yuan Xiao Xiaojie bisa ketemu dengan keluarganya. Nah itulah kenapa Cap Gome yang jatuh pas
penanggalan China pas hari ini ya, Cap Go gitu ya, tanggal 15 itu disebut sebagai Yuan Xiao Jie. Makanya 中国人都说元宵节不说 15 malam gitu ya. Enggak, mereka nggak ngomong ya. Nggak ngomong Cap Gome, tapi ngomongnya Yuan Xiao Jie. Nah, Cap Gome ini karena jatuhnya di Zheng Yue 15. Zheng Yue 15. Zheng itu bulan Imlek ya. Kita bilang bulan pertama dalam penanggalan China. Namanya Zheng Yue 15 ya. Kita udah belajar angka Zheng Yue 15. Itu singkat cerita kenapa disebut Yuan Xiao Jie. Jadi Yuan Xiao ini adalah nama orang ya. Dipakai untuk memperingati jasanya si Yuan Xiao Jie yang mengajari rakyat-rakyat untuk bikin onde. Tapi kalau kita karena sudah bergenerasi gitu ya, merantau keluar, kayaknya cap gome-nya kita makannya lontong cap gome ya, bukan makan ronde. Harusnya makan ini, harusnya makan tangyuan. Kayak saya juga udah nggak makan onde ya, mungkin udah dari tradisi ke tradisi udah berubah. Padahal sebenarnya arti dari yuan xiao adalah onde. Itu cerita tentang apa? 元宵节，所以大家知道哦，元宵 ini sebenarnya artinya onde ya, ronde dan adalah nama orang. Jadi dibuat untuk memperingati orang yang ngajarin kita bikin onde di awal-awal. Sampai sini oke, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa cerita sama orang ya, oh 元宵 ini artinya apa gitu. 好的，刚好今天是元宵，所以我给大家讲了元宵节的由来itu adalah asal usul gitu ya. 由来 由 itu artinya dari, lai artinya datang ya. 由来 itu satu frase artinya asal usul. Jadi setiap perayaan itu teman-teman lihat ya, pas banget kalau kita bisa di saat kita shangke. Nah, saya bisa kasih cerita sehingga teman-teman lumayan lah dari cerita gampang menghafal, oh Yuan Xiao ternyata itu ya. Jadi 由来 itu adalah asal usul ya. 今天给大家讲了元宵节的由来 asal usulnya festival Cap Gome itu. Ya, Pak Sigit 不客气。Ibu Yovita, 老师正月15 itu namanya tradisi Cap Gome ya? Iya benar, Zhengyue ini adalah bulan pertama dalam kalender China ya. Kita bahasnya kalender China ya. Jadi ini kayak bulan Januari tapi kalendernya China, namanya Zhengyue. Kalau bulan yang kayak kita bilang internasional ya, kalender matahari, itu adalah Iyue, bulan Januari. Nah, Zhengyue ini sama artinya dengan bulan Januari tapi penanggalan kalender China ya, 15-nya tetap sama ya, 15 日, 15 号. Cuma biasa orang langsung ngomongnya 正月15, itu udah pasti melambangkan Cap Gome gitu. Jadi malam ini teman-teman boleh pasang lampion, boleh kalau mau makan onde juga boleh, sebenarnya aslinya harusnya makan onde sama fang bian pao. Fang bian pao itu main petasan ya. 好的。然后全家人一起团圆赏月, sekeluarga bisa berkumpul bersama. 赏月 itu menikmati bulan ya, harusnya hari ini bulan purnama, sinar bulan tuh bagus ya di 正月15. Itu menurut kepercayaan. Katanya kalau satu keluarga ngumpul terus ada cahaya bulannya, nah melambangkan doa gitu ya, semoga satu keluarga bisa terus bersama-sama, berarti diberikan kesehatan dan kesejahteraan gitu. Oke, 好，不客气，ya, 谢谢大家, terima kasih juga semuanya ya. Kita lanjut yuk ke bahan kita, tadi sudah dibantu sama Cilina ya kayaknya ya. Terakhir kita sampai di halaman 28 ya. Tanggal 28 halaman 13 selesai. Baik, ini sudah di screenshot, saya mau ganti ke bahan kita. Haulemah? Sudah? Haule, haude. Kalau gitu kita lanjut ke bahan kita, halaman 13. Oke, berarti
Sudah beres semua ya, kosakata, terus grammar, untuk tentang tanggal, bulan, dan juga jam. Sampai di sini oke? Sebelum saya lanjut kita akan latihan Hanyu Pinyin kalau gitu ya. Hanyu Pinyinnya kita masih ada beberapa sesi belum dibahas. Untuk menyatakan keterangan waktu jam, terus tanggal, terus bulan, nama hari, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Waktu program menjawab kemarin juga, ini ya teman-teman ya, lumayan ya kita mereview juga, oh cara menyatakan jam dalam bahasa Mandarin. 好，kalau memang tidak ada, 我们再看一下, apa namanya, pinyin gitu ya. Minggu lalu kita nggak sempat bahas tentang pinyin. 我们最后一次是到哪呢？ pinyin terakhir sampai di mana teman-teman semua? 是不是到了第9页? Benar nggak sampai di halaman 9? 对不对? Benar nggak? Coba teman-teman cek ya. Atau lupa? Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ini, saya ingat sih yang halaman pinyin sebelumnya itu di halaman 5 harusnya sudah selesai. Terus kita harusnya lanjut ke halaman 9. Oke ya, 没关系. Kalau gitu saya akan undang volunteer, kita akan review pinyin halaman 9, di mana di bagian pinyin ini kita akan membedakan lafalan ya. Kita akan membedakan fain, lafalan B dan juga P. Terus ada D dan T. Teman-teman saya undang boleh kalau misal mau jadi volunteer untuk kita bacain. Jadi bacainnya nada satu saja ya teman-teman ya. Kita nggak latihan nada untuk yang ini ya. Jadi misalnya B bacanya apa, P bacanya apa. Ketika dia gabung sama vokal gitu ya. Jadi apa gitu ya bunyinya. Tapi nada satu ya teman-teman ya. Oke, baik silakan yang mau jadi volunteer itu tunjuk tangan ya. Biar saya bantu untuk unmute. Oke, Ibu Diana katanya catatan saya sampai G dan K. 好的，谢谢 Ibu Diana sudah bantu kita untuk remind. Baik, kalau misalnya sudah sampai G dan K, kita tinggal lanjutkan saja ya. G dan K. 好，等一下，sorry ya, saya kelewatan. Ini. G dan K. Baik, kalau gitu kita akan bahas tentang cara baca G dan K. Yang sudah tunjuk tangan adalah Ibu Lani ya. Saya unmute ya. Ni hao Ibu, 早上好. 你好，老师，早上好。早上好. Ibu Lani, G dan K, cara bacanya seperti apa kalau dia sebagai konsonan? 哥，科，很好. Ke sama ke ya. K bacanya kaha ya. Pronunciation-nya udah bagus. Bu, boleh bantu saya baca bagian pertama GUA sama KUA. Silakan, Bu. 瓜，夸，很好. Kwa和kwa. Wah, 很棒. Nada satunya juga sudah bagus ya. 感谢您, Ibu Lani. 再见. 谢谢. 谢谢老师。不客气. 再见. Saya lanjut ya. 我 Orang berikutnya adalah Ibu Regina. Oke, Ibu Regina saya unmute ya. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, baik. Boleh bantu saya baca yang kedua ya. Yang kedua dari bagian G dan K adalah GAI sama KAI. Silakan, Bu. 开，开，很好. Gai 和开发音很好呀 pronunciation-nya bagus. 谢谢您, Ibu Regina. 谢谢老师。不客气，再见. Saya lanjutkan berikutnya ada Ibu Diana. Saya unmute ya. Ibu Diana kita akan baca yang bagian ketiga. Ya,
bagian ketiga. Ni hao Ibu, saya sudah unmute. Apakah bisa? Oke. Ni. Ibu, kita akan baca bagian ketiga yaitu GAO sama KAO. Silakan, Bu. Ya. Kau, kau. 呀，对，高和考啊，高和考，谢谢您，Ibu Diana, pronunciation-nya Isi sudah Ustaz. bagus ya. Nada satunya juga bagus. 不客气，再见. Saya mute kembali. Lanjut berikutnya ada Ibu Judy. Nin hao Ibu. 你好，老师。 Oke, baik Bu, kita akan baca bagian keempat ya. GENG sama KENG. Silakan Bu. 1, 2, 3. Sebentar, ke mute lagi ya Bu ya. Enggak. Ibu Judy, ni hao. 你好，老师。 Ya, silakan ya bagian keempat. 跟 Mhm. 跟 Ya, 更和坑. Ya, 谢谢您，发音很好。谢谢Ibu Judy, 再见。谢谢老师，再见。再见. Saya mute kembali. Berikutnya kita akan lihat kepada Z dan ZH ya. Z dan ZH itu saya bilang spesial karena dia bunyinya tidak ada di bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bunyinya spesial, terus H itu lambangnya apa ya. Sudah saya ulang-ulang. Baik, saya langsung aja ke volunteer berikutnya. Ibu Ana. Nin hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Ana boleh bantu saya baca Z sama ZH. Kalau konsonannya itu bacanya apa, Bu? Bunyi konsonannya saja. 这 Z. Yang ini, Bu. 这 bukan 老师。konsonannya Iya, cara bacanya. tuh Z ya, Z. Z itu bacanya Z ya, Z. Nada satu, Bu. Jadi ya langsung latihan nada satu ya. Kalau ZH lidahnya diangkat, bunyinya masih sama ya. ZH. Z. Boleh ikutin saya? Weh, nada satu ya. Satu Z, satu Z. Lidahnya diangkat, nada satu. Baik, Ibu boleh bantu saya baca bagian pertama ada ZU sama ZHU. Silakan, Bu. Weh, zu he zu. Ya, oke. Ibu boleh sekali lagi zu. Oke, sama yang ZH kita lidahnya diangkat ya, Bu ya. Cu. Ya. Ya, betul ya. Sisinin Ibu Ana. 再见。不客气，再见. Saya mute kembali ya. Jadi Ibu fokus latihan. Oh ya, nada satu bunyinya seperti apa ya? Bagian satu itu adalah zu he cu ya. ZHU lidahnya diangkat. Baik, kita akan lanjut yang bagian kedua. Ada Ibu Shirley. Hao, nin hao Ibu. 您好，老师。 Oke, baik kita akan baca yang bagian kedua. Silakan Bu. ZAI, ZHAI. 摘，摘，很好，zai和 dry ya lidahnya diangkat. Ibu Sherry sudah bagus pronunciation-nya ya. 谢谢您 Ibu. 再见。老师。不客气，再见. Lanjut berikutnya ada Ibu Sinta. 你好 Ibu. 你好，老师。 好, kita akan baca yang bagian ketiga ya. ZEN sama HEN. Lai, silakan. 真 很好, pronunciation-nya bagus ya. 发音很好. 谢谢您 Ibu Sinta. 再见。谢谢老师。不客气，再见. Saya mute kembali ya. Jadi Ibu bacakan Zen, datar ya. Lidah saya nggak diapa-apain karena nggak ada H. Z-E-N. Z bunyinya C ya. C-nya bahasa Indonesia ya. Zen. Kalau ZH, Chen, lidahnya diangkat tempel di atas. Chen ya. 我今天真高兴. Chen really sungguh ya. 真高兴. Chen. 好, kita lihat bagian keempat adalah
Ibu Ita. Oke, ni hao Ibu. 你好，老师，晚好，上好。早上好. Iya. 早上好。 早上好. Kita akan baca yang bagian keempat ya. ZAN, ZHAN. Silakan Bu Ita. 真真对，很好。Zan 和 Zhan ya, saya tahu lidahnya berusaha diangkat ya, nggak apa-apa. Nanti latihan lagi. Sudah mulai bagus ya Ibu Ita. 谢谢您 Ibu Ita, 很好，谢谢很棒。老师。不客气，再见. Saya lanjut ya berikutnya. Jadi Z sama ZH, ingatnya oh Z itu dia bersih gitu ya, sama kayak ZH, cuma ada H itu lambang lidah diangkat. Baik, kita akan lanjut bagian berikutnya yaitu C sama CH. Nah, kalau C sama CH bacanya seperti apa? Yuk, saya lihat volunteer berikutnya. Ya, silakan ya, saya undang teman-teman untuk jadi volunteer. Ada Ibu Ita yang masih tunjuk tangan. Oke, baik. Saya akan unmute lagi. Ibu Ita, ni hao. 你好，lupa diturunin langsung ya. Oh, 没关系, nggak apa-apa ya. Baik, kalau gitu Ibu Ita boleh bantu saya. C sama CH itu bunyinya secara konsonan gimana, Bu? C sama CH. C Aha. Oke, boleh sekali lagi C sama CH. C C Bukan. Kalau yang Ibu baca itu ini. Ci QE. Kalau ini C sama CH. Kalau Ibu ingat-ingat lagi yang spesial itu ya ada ZH, CH, SH, R. Bunyinya gimana? yang C ya. Mm-mm. C 不是. C Ya, C. Betul. C ya, ingatnya CH. C makan ya. Berarti bunyinya itu nih saya ambil ya. Oke. C sama CH bacanya? C 很好，吃 lidahnya diangkat, 吃 makan ya. 大家都吃了吗？就是这个吃 CHI. Baik, Ibu Ita boleh bantu saya baca yang bagian pertama CA sama CHA. Silakan Bu. ca ca Ya, jadi CA itu tetap dia ada angin ya. Ca. ca Oke, kalau CHA bunyinya sama, cuma lidahnya diangkat ya. Silakan CHA. C H A Mm-mm. ca Cha, 对, cha lidahnya diangkat. Kalau yang depan itu ca, lidah saya datar ya. Oke, boleh sekali lagi CA sama CHA, silakan Ibu Ita. ca ca. Oke, cha ya, lidahnya mulai diangkat. 谢谢您 Ibu Ita, 再见. 谢谢老师。 Terima saya mute kembali. Lanjut berikutnya ada Ibu Lina. Nin hao Ibu. 你好，老师。 Oke, baik Ibu, kita akan baca bagian kedua ada CU sama CHU. Silakan Bu. 出 Mhm. 出 对, 很好. Bunyinya sudah benar ya. Cu sama kalau CH lidahnya diangkat. Bunyinya sama ya. Cu cuma lidahnya diangkat. Kalau CU lidah saya datar. Ibu Lina sudah bagus. Boleh sekali lagi Bu. CU, CHU. Silakan Bu. 出出 Dui, 很好. Saya udah bisa lihat ya usaha Ibu angkat lidah. 谢谢您 Ibu Lina. 谢谢老师。 再见. Mungkin teman-teman berasa, emang Lausu bisa lihat, bukan lihat ya, sorry ya, merasakan teman-teman berusaha angkat lidah. Karena kalau lidahnya diangkat tuh bunyinya memang beda. Ya, jadi maksudnya ada berasa bedanya ya. Jadi cu sama cu ya, cu lidahnya diangkat. Oke, sebelum saya lanjut, kita ke ini pertanyaan Pak Jose dulu ya, tentang CH dan ZH. Baik, teman-teman ada yang bisa bantu Pak Jose karena masih di sini, saya belum lanjut dulu. Jadi pertanyaan Bapak, CH sama ZH bunyinya apa teman-teman? Ayo, CH sama ZH. Ada yang bisa bantu, boleh bantu di chat ya. Masih berpikir, oke. Ayo,
yang teman-teman yang sudah mulai paham, oh CH sama ZH memang beda gitu ya. Bedanya di mana teman-teman? Masih ingat tabel konsonan yang saya kasih kotak menurun ke bawah, kolom kedua. Coba dibuka dulu. Ya, oke ya, ada yang mulai sudah chat, tapi teman-teman bisa lihat ya. Sorry ya, saya scroll dulu. Ya. Jadi yang saya sering bilang masih ingat tabel konsonan dan kotak yang saya bikin ke bawah itu ini teman-teman ya. Nah, ya teman-teman ada yang sudah jawab, bantu saya jawab di chat, udah benar ya. Tapi saya jelasinnya berdasarkan teman-teman bisa ambil patokan dari tabel konsonan. Di mana yang saya kotakin ini adalah pakai angin. Jadi bacanya memang ada H gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan terkecoh kalau H, sebentar. H ada, attention. Ini kok nggak bisa ditulis ya, attention. Oke. Nah, H, error kayaknya ya. Oke, H ini adalah tandanya lidahnya diangkat atau ditekuk ya. Lidah agak diangkat atau dan ditekuk ya. Nah, sekarang kan udah ke tabel. Saya balik lagi ke tadi ya. Jadi intinya saya akan balik lagi ke patokan teori yang materi di buku supaya teman-teman begitu lupa bisa buka ulang. Nah, banyak teman-teman yang sudah bantu saya jawab ya. Saya mungkin nggak sebutin satu-satu, tapi sudah mulai banyak yang benar di mana ZH ini adalah bacanya lidahnya ditekuk dan bunyinya C, dia tidak ada angin. Jadi bacanya misal teman-teman kalau ingat 知道, 知道, dia pinginnya gimana? 知道, artinya tahu ya. 知道, bersih, tidak ada angin, bunyinya C. C doang ya bunyinya ya. Jadi ini tidak ada angin ya. Semua pakai istilah saya tidak ada angin, bagus ya. Atau bersih, tidak ada angin. Cuma lidahnya diangkat ya. Kalau dia Z itu bunyinya sama, tidak ada angin, bunyi C bahasa Indonesia, tapi dia lidahnya datar ya. Kalau ZH, apakah berbeda di audionya teman-teman? Speaker teman-teman dengar beda nggak? Beda ya, walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi dari audio tuh kedengaran ya, Z sama ZH. Nah, kalau CH ada angin, berarti bacanya memang CH, cuma lidahnya diangkat. Pokoknya H ini adalah tanda lidah diangkat. Nah, kalau misalnya teman-teman masih kesusahan gitu ya, ZH, CH, ya sih diterangin saya paham gitu ya. Begitu nanti dihadapin sama pinyin, saya lupa lagi, caranya adalah saya bilang kopas ya. Masih ingat prinsip saya yang pertama kalau bahasa itu di awal-awal begini semua kopas ya. Kopas tidak dilarang ya, nggak ada copyright. Nah, 知道, mungkin teman-teman lebih gampang. Oh, 知道, saya tahu ZHI DAO dan itu artinya tahu. Bacanya juga saya tahu kalau 知道, 我知道, saya tahu gitu ya, tahu. Nah, kalau misalnya CH, aduh susah ya bedain ya. Nah, CH teman-teman ingatnya makan. Makan itu apa? 吃. Nada satu semua ya, kebetulan ada nada satunya dan mudah untuk teman-teman ambil, silakan diambil. Jadi CH bacanya 吃饭的吃, oh dia angin ya, kayak gitu. Itu yang saya bilang kopas ya. Nah tadi ada Pak Andreas bilang 对不起老师我来晚了 ya, kayaknya dia pakai 来晚了gitu ya. Sebentar, mana ya? Oh, 来晚了, baik. 来晚了benar artinya telat, atau teman-teman mau pakai telat itu adalah terlambat, 迟到. Tapi nada dua ya. Kalau nada satu itu adalah makan. Nada dua, 迟, terlambat, telat. Ya, ini saya tulis agak rapi ya. 迟
tetap ada angin ya. Pokoknya CH itu ada angin dan lidahnya diangkat. Pak Jose, apakah kejawab dengan patokan-patokan yang ada? Apakah membantu? Jadi patokan yang bawah ini menurut saya lumayan bagi teman-teman yang iya sih, langsung terangin saya paham, tapi begitu keluar gitu ya, saya bingung lagi. Nah, mungkin boleh pakai patokan, oh, 知道 ZHI, bacanya 知, oh tidak ada angin ya, tahu. Nah, mungkin juga tahu kosakata ini ya, mungkin dulu pernah punya basic. Nah, begitu kita bilang makan, 吃, oh ada angin dan dia tulisannya CH. Oh, kalau gitu CH itu bacanya ada angin ya. 吃饭的吃 atau nada dua 迟到 terlambat. Oke, sampai di sini ya, cukup jelas. Baik, kita akan lanjut volunteer berikutnya untuk bacain yang ketiga. Ada Ibu Yati, saya unmute ya. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Bu Yati boleh bantu saya baca bagian ketiga ada CAO sama CHAO ya. Silakan. 超超 Ya, yang CAO Bu ada angin Bu. 超 Iya, terus kalau yang CHAO lidahnya diangkat bunyinya sama. 超 Angin Bu. 超 Iya, anginnya ya. Chao, anginnya jangan ketinggalan. Baik, Bu Yati, 谢谢您。再见。谢谢老师。不客气，再见。Saya mute kembali ya. Jadi, sorry ya teman-teman ya, saya agak detail. Ingat, pokoknya tadi ya, kalau udah paham CH sama C itu ya bunyinya sama, cuman bedanya lidahnya nggak diangkat. Makanya CAO sama CHAO bacanya ada angin ya. Begitu nggak ada angin langsung ketahuan ya. Makanya saya bilang oke, boleh ditambahkan angin kayak tadi ya. Jadi CAO, cao, cao karena dia nggak ada H, lidah saya datar. Tapi kalau CHAO berarti lidah saya perlu diangkat. Bacanya tetap ada angin ya. CHC itu sama satu grup. CHAO bacanya gimana, Laoshi? Chao, chao. Lidah saya diangkat ya. Chao. Kalau yang sampingnya CAO, cao datar gitu ya. Betul, jadi dua-duanya ada angin, cuma bedanya yang ada H itu lidahnya diangkat. Betul, Bu Yati ya. Jadi itu kesimpulannya. CH lidah diangkat, C tidak diangkat. Iya, betul. Jadi sampai sini oke ya. Maksud saya menghafal CH sama C itu satu grup. Ya, dia sama C, C. Kalau ZH sama Z satu grup. Nah, semoga memudahkan buat teman-teman semua. Baik, kita akan lanjut. Grup keempat ada Ibu Felani. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Felani, kita akan baca bagian keempat yaitu CAI, CHAI. Silakan. 摘猜 很好. CAI-nya boleh lebih jelas lagi hanya Bu. CAI. 摘 CH, Bu, bacanya. 开 Ya, jadi bunyinya sama. Cuman bedanya kalau ada H yang ini, sorry ya, saya ini, itu lidahnya diangkat. Bunyinya sama ya. Cai sama chai. Bunyinya sama, cuma lidahnya diangkat. Ibu Felani boleh sekali lagi. CAI sama CHAI. 猜 Mm-mm. 猜。 Ya, 谢谢您, Ibu. 谢谢老师。 Bu Keci, jayo ya, sudah mulai bagus. Jadi nada satu semua yang kita baca ya. Cai he chai 不一样哦. CH itu lidahnya diangkat. Sampai di sini oke, karena kita akan lanjut ke SSH. Saya rasa kalau dengan begini, pinyin teman-teman akan cepat maju. Ya, terutama, oh saya udah tahu Laoshi bahasa Mandarin, sekarang saya lagi pelajarin pinyin. Semoga patokan-patokan yang saya kasih itu membantu teman-teman sudah nggak mungkin muncul pinyin-pinyin yang dulu gitu ya, yang ketika diketik nggak keluar huruf Mandarinnya. Apakah teman-teman yang sudah ikut ini, kita udah berjalan berapa ya? Ada kali ya 2 bulan ya, atau lebih ya. Kira-kira apakah membantu, terutama bagi teman-teman yang dulu udah bisa bahasa Mandarin, tapi untuk pinyin kayaknya sulit gitu ya. Apakah ini jadi membantu dan menjadi satu kebiasaan dan punya patokan? Ya, saya sambil tunggu responnya, saya akan unmute untuk kita baca S sama SH. Baik, ada Ibu Ana.
Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Ana, kita akan baca S sama SH. S sama SH secara konsonan bacanya apa, Bu? Kalau dia konsonan ya. 西 sama 是 吃 Oke, bunyi yang kedua benar. Shi, kalau S 吃西 不是 C, kalau C dia jadi X, Bu. 哦 Nah, ya. Jadi S, 是呀，老 nah, 师 Jadi S sama SH bunyinya sama, cuma bedanya lidahnya diangkat ya kalau SH. Ibu boleh sekali lagi. Si he shi. 吃吃 Si he shi ya lidahnya diangkat. Hao, Ibu boleh bantu baca SE sama SHE bagian pertama. 吃 Ya, se he she ya lidahnya diangkat. Bunyinya A O ya, E-nya bunyinya. 吃 Ya, 吃 betul. Sisi Ibu Ana ya, pronunciation udah bagus juga. Sisi ini Bu, 再见。谢谢老师。 Gaci, saya mute kembali ya. Jadi se he she SH. Kalau SH S sama SH itu bunyinya sama ya. Jadi ini punya bunyi dari tadi kita bahas bunyinya sama, cuman bedanya yang ada H itu adalah di lidah diangkat. Ya, sampai sini oke. Nah, jadi kalau kita belajar tuh teman-teman usahakan ada patokan supaya nggak semua dihafal. Begitu hafal satu lupa, semua lupa. Tapi kalau teman-teman punya patokan, oh H itu lidah diangkat. Untuk pinyin ya, untuk aturan pinyin, teman-teman pasti kebantu banget ya. Jadi belajar pakai patokan. Nah, kalau teman-teman masih lupa, kayak teman-teman udah mulai bisa ketik Laoshi dengan pinyin yang benar, maka tahu, oh SH, shi. Nah, itu yang saya bilang kekuatan kopas. Tidak dihafal loh, tapi dengan kita bisa, kita ambil, kita comot ya. Laoshi. Oh, berarti S sama SH itu bunyinya sama ya. S, SH yang konsonan itu bunyinya langsung SH. Yang I gitu ya, itu yang diambil. Bunyinya sama semua ya. Oke, jadi S sama SH tadi kita sudah baca bagian pertama. Kalau masih lupa SH bunyinya gimana ya? Oh, saya ingat. SH itu adalah Lao Shi Shi SH. Shi bunyinya sama ya. Oke, kita lanjut berikutnya ada Bapak Andreas ya. Pak Andreas, ni hao. 你好，老师。 Oke, Pak Andreas, kita akan baca yang bagian kedua ya. SAI, SHAI. Silakan, Pak. 晒晒 Oke, bunyinya sudah benar, cuma nadanya ya Pak. Nada itu nada satu, jadi caranya gini. Sai. 晒 Yes. Kalau SHAI, coba. 晒， Jangan turun Pak. lidah diangkat. Say. Iya, kalau bunyinya benar Pak. Bapak udah mulai angkat lidah, cuman nadanya. Ya, jadi nada satu itu Bapak udah benar, cuman jangan turun di belakang. Ya, kalau bahasa Indonesia saya perhatiin memang kita ngomong tuh belakangnya Say. turun. Nah, shy. Say. Ya, Bapak boleh sekali lagi dengan nada satu. Say. Say. Oke. Say. Shy. Ya, nada satu. 谢谢 Pak Andreas. 很好，再见。谢谢谢谢老师。 不客气，再见。Saya mute kembali ya. Jadi sai he shy, usahakan nada satunya benar. Nanti tarik nada untuk 2 dan 3 itu ada patokan juga sama ya. Jadi sai shy ya, bunyinya sudah benar Pak ya. Nadanya yang jangan turun di belakang. Baik, kita akan lanjut berikutnya ada Ibu Regina ya. Sebelum kita lanjut, sebentar, tadi ada pertanyaan, coba saya lihat kalau masih di sini ya. Oh, dari Ibu Judi ya, bagaimana membedakan SI dan SE, SHI dan SHE? Baik, karena masih di sini ya, oke, saya akan jelasin supaya jadi satu paket ya. Sebentar, 等一下。
Ini saya boleh hapus ya, yang lain-lain ya, teman-teman harusnya sudah screenshot. Gampang Bu, sebenarnya cara membedakannya. Saya kasih patokan ya. Caranya dibaca si vokalnya dulu Bu. Kalau untuk S sama SH, Ibu cukup jelas kah? Jadi S sama SH, dia S, ini kan konsonan. SH juga konsonan. Nah, ini mereka bunyinya itu sama dengan kalau kita baca SI. Saya pakai nada satu dulu ya, teman-teman. Begitu ada vokal, dia perlu ada nada. Kalau nggak bisa dibaca ya. Jadi kalau konsonan kan dia S gitu ya sendiri. Nah, ini juga sama dengan SHI, nada satu. Bunyinya sama ya. Jadi ini kalau konsonan kan bacanya se. Ini bacanya sh, SH, lidah diangkat. Bunyinya sama. Kalau nanti ketemu pinin SI bacanya se. Kalau SHI, oh ya saya tahu lao shi, makanya SHI gitu ya tulisannya. Shi, lao shi, bukan lao si, no ya. Lao shi, ya SHI ya. Spelling yang benarnya ya, lao shi, shi. Sampai sini oke Bu Judi. Nah sekarang saya akan bahas SE sama SHE ya. Mungkin tadi di bagian pertama, nada satu ya teman-teman ya. Nah SE, kalau teman-teman, iya ya mirip-mirip ya. Nah, sekarang saya kasih patokan nanti berguna untuk yang lain-lain karena kan ada ZHI, ZHE sorry ya. Nah, nanti mereka ini yang grup 3 ini akan gabung sama E. Jadi akan jadi patokan adalah teman-teman baca dulu vokalnya. Teman-teman masih ingat vokal yang saya kasih ke teman-teman? A, O, gitu ya. Mungkin teman-teman sudah jawab di posisi masing-masing. Oh, saya ingat loh, A, O, E-nya kencang dari sini, dari apa lehernya kita ya. Nah, berarti se tambah se. Kalau ini kan se, ya nggak? Ini kan bunyinya se tambah se ya, walaupun tidak bisa di-unmute semua, tapi saya tahu teman-teman praktekin. Beda nggak jadinya? Lebih mudah nggak? Daripada dihafal. Jangan dihafal, teman-teman. Ingat patokannya dibaca dulu vokalnya. A, O, ya. Jadi ini kan tadi udah tahu cara bacanya kan sama ya. Lao shi, shi, shi tambah she, e-nya kencang ya. Jadi se, ini she, ada H, tandanya lidah yang diangkat. Apakah cukup membantu untuk teman-teman yang masih sulit membedakan SI, SE, SHI, SHE? Kalau sudah paham, pahamin dulu. Mungkin nanti prakteknya Lause masih prakteknya itu kalau baca gampang, tapi kalau begitu dengar mau tulis ini SHI apa SHE ya, itu nanti ya, nanti level berikutnya. Sekarang yang paling penting adalah ketika disajikan SI, SHI, SE, SHE bisa baca. Itu dulu. Ya, karena kan gini ya, patokan setiap orang beda ya. Yang pengen dikuasai juga beda. Jadi saya batasi dulu adalah teman-teman bisa baca dulu SI, SHI, SE, SHE dan tahu bedanya dan patokannya gimana ya. Kalau ketemu yang begini bacanya A, O, kencang gitu ya. Nah, nanti tinggal se tambah se yang ini. Kalau SHI shi tambah she, ya kayak gitu ya. Itu dulu. Maksudnya bisa baca dulu ya. Kalau ada orang ngomong bisa salah tebak. Oh, kalau itu listening, Bu. Ya, kalau listening itu adalah bagian tertinggi dari sebuah bahasa. Semua bahasa ya, termasuk Inggris dan lain-lainnya. Kalau listening itu butuh telinga kita terbiasa. Nah, itu nanti tahapannya beda. Ya, tahapannya beda. Nanti ya, kalau kita semua udah ke situ gitu, saya akan kasih patokan lain, ya, patokan lagi gitu ya. Oh, caranya mentranslate dari yang didengar ke ditulis kayak gitu. Nah, kalau untuk baca apakah oke? Kita tahapan ini lebih ke oh, saya bisa baca, bisa bedain ya. SI, SE, SHI, SHE. Karena listening itu butuh beda lagi levelnya ya. Sampai sini oke?
sebelum saya lanjut ya, tadi bacanya sampai SAI, SHAI ya. Saya lanjut berikutnya. Ada Ibu Regina. Ibu Regina saya unmute. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Baik, Bu. Kita akan bahas tentang SEN, SHEN. Silakan dibaca, Bu. 生 Sama. 生很好，生和生 ya, saya merasakan Ibu mengangkat lidah. 谢谢您, Ibu Regina, 很好。谢谢老师。 Kecil, saya mute kembali ya. Jadi sen he shen sh lidahnya diangkat. Sampai sini oke? Yang S sama SH kalau teori mungkin kayak teman-teman tahu, oh ya patokannya saya tahu ya, ya. Yang penting ini dulu bisa baca dulu. Lanjut berikutnya teman-teman yang mau jadi volunteer silakan ya. Kita akan lihat bagian keempat yaitu SANG dan SHANG ya. Jadi ada sang he shang ya. Sang lidahnya datar karena nggak ada h. Terus SHANG lidahnya diangkat. Diangkat tuh diangkat saja ya, nggak usah diputer, puyung. Bukan kayak R-nya bahasa Indonesia kita, bukan ya. Dia cuma diangkat, ditempelin doang. Jadi shang, shang. Kalau yang sampingnya tanpa h itu sang, datar ya, 平舌音. 好，再来kita lanjut berikutnya. Nah, berikutnya bawahnya ini yang tadi teman-teman ketukar-tukar gitu ya. X sama SH. Ya, X sama SH. X bunyinya S, SH juga bunyinya S loh, gitu ya. Benar nggak? Di dalam konsonan. Tapi tenang saja, mereka itu punya pasangan vokal yang berbeda. Ya, nanti kalau ini udah latihan terus, mungkin satu hari saya akan minta teman-teman buka tabel pinyin. Nah, itu semua pinyin kita, cara bunyi dalam bahasa Mandarin semua ada di situ. Ya, itu kamus besarnya hanya pinyin. Yang tabel pinyin teman-teman punya yang dibikin komplit banget, panjang, yang mungkin teman-teman ada dapat dari panjang. Ada nggak? Nah, di situ itu akan kelihatan. Oh, X itu dia akan kumpulnya sama vokal yang mana. SH kumpulnya sama vokal yang mana. Nah, disitulah teman-teman bisa punya patokan. Saya mungkin nggak ke sana dulu ya. Nanti kita ada sesi yang bahas itu, saya akan kasih tahu patokannya. Dan teman-teman bisa kebaca sih sebenarnya dari tabel ya. Nah, contoh X itu dia paling gampang, dia kalau gabung sama I, ya, itu bunyinya I. Ya, tapi kalau SH gabung sama I, bunyinya I nggak teman-teman? Bukan, bunyinya adalah Nah, itu yang saya bilang kayak 老师 bukan 老师, no, 老师 dan di mana ini memang tidak ada di bahasa Indonesia. Tuh, Ma. Sampai sini oke? Sebelum kita lanjut baca dulu ya. Nah, di mana cara baca si konsonannya juga beda, benar nggak? Oke ya, saya minta tolong volunteer, saya nggak bacain. Ada Ibu Diana, baik, Ibu Diana nih hao. 你好，老师。 Oke, Bu Diana boleh bantu saya baca yang saya lingkari dua itu ya, X sama SH, bunyi secara konsonannya gimana, Bu? X bunyinya, cara bacanya gimana, Bu? Sorry. C. Si. Kita langsung baca nada satu tapi pendek aja ya. Si. C. Ibu boleh. S. Shi, betul. Jadi ada si sama Sh. shi, jangan turun, Bu. Shi. Sh. Yes. Boleh sekali lagi, Bu. X sama SH. C. Sama shi, 对. Si sama shi, 很好. 谢谢 Ibu Diana. 加油. 再见. Saya mute kembali ya. Baik, berikutnya Ibu Yovita. Saya unmute. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu boleh bantu saya baca bagian pertama XIA sama SHA. 虾 沙 对, xia 和 sha. 谢谢您, Ibu Yovita, sudah benar dan bagus ya. 再见. 谢谢老师。再见。再见. Saya mute ya. Jadi
xia he sha. Oke ya, beda ya bunyinya ya. Xia he sha. Dan satu lagi patokan buat teman-teman, tidak akan ada SIA. SIA gini tidak akan ada dalam Hanyu Pinyin. Tidak akan ada. Jadi begitu teman-teman dengarnya xia, mungkin tergoda pengen tulis SIA. Enggak, kita akan tulisnya XIA. Itu maksud saya patokan ya. Xia gitu. Baik, kita lanjut bagian kedua. Ada Ibu Judi. Ibu Judi, ni hao. 你好，老师。 Oke, boleh bantu saya baca bagian kedua. XIAO, SHAO. Silakan, Bu. 肖 Hmm? 肖 Ya, xiao he shao. 很好。若兰姐现在的 bagus ya, 发音很好。再见，Ibu Judi. 谢谢您。谢谢老师，谢谢。不客气ya. Jadi xiao he shao.再来orang berikutnya bagian 3. Kita beresin dulu ya, biar nggak tanggung. Ibu Ana saya unmute ya. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, baik kita akan baca yang ketiga. XUAN sama SHAN. XUAN bunyinya seperti apa, Bu? XUAN. 酸，山， Ya, dia bukan xuan tapi xuan. Ya, jadi 哦， yang ini ya. 圈， Xuan, XUAN. Gimana 圈， X dan Y 圈， ketemu U bunyinya adalah U gitu ya. Oke, boleh sekali lagi, sudah bagus. Xuan. 圈， SHAN bacanya. 山， 很好，谢谢 Ibu Ana, sudah bagus ya. 轩 谢老师。 Shan, 不客气 Ibu, 再见. Saya lanjut berikutnya, ada Ibu Katarina. Baik, Ibu Katarina, ni hao. 你好，老师。 Oke, baik. Ibu boleh bantu saya baca bagian keempat, XIN sama SHEN. 好，心， Mhm. 生， 很好，心和声发音很好，谢谢您，Ibu. 谢谢，谢谢老师。不客气，再见. Saya mute 再见。 kembali ya. Oke. 再见. Kita akan lanjut berikutnya ya, bagian terakhir. Jadi ada sin, he, shen. Nah, terus L dan R. Oke, L dan R. Saya mau tanya yang masih tunjuk tangan ada berikutnya. Oke, baik Ibu Ana ya. Ibu, Nin hao. 您好，老师。 Bu Ana, L sama R itu bacanya gimana, Bu, kalau secara konsonan? 了， Mhm. 了， Le ini udah benar. Kalau ini yang R, 了， R, 了， R, 哦，了， R, 了， ya boleh sekali lagi, le, he, R. 了，了， 谢谢. Le, he, R. Nah, Ibu bantu saya baca bagian pertama, LAN, RAN. Silakan, Bu. 蓝， 蓝， 对，很好。Lan 和 ran ada satu semua. 谢谢您, Ibu Ana. Makin bagus 谢 ya. 谢老师。 Ya, 不客气, 不客气. 再见. Saya lanjut berikutnya ada Ibu Diana. Ibu Diana boleh bantu baca bagian kedua. Ibu Nin hao. 你好，老师。 Oke, baik. Bagian kedua adalah LU sama RU. 噜， Mhm. 噜， Tuh, ru ya, lidahnya diangkat ya. Lu, LU. Kalau RU, ru, lidah diangkat. 好的, boleh sekali lagi Bu Diana? ，OK， Mhm. 噜， Mhm. Oke ya, kepotong mungkin ya tadi sinyalnya. Ru, 很好. 谢谢 Ibu Diana, 再见. 谢谢老师。 不客气, 再见ya. 加油, semangat ya. Wah, lanjut berikutnya. Ibu Yati. Ibu Yati saya unmute ya. Ni hao. Ibu. 你好，老师。
Ni hao. Kita akan baca yang bagian ketiga ya, LUN sama RUN. Silakan Bu Yati. Lun, Mhm. run, Ya, 很好. Nadanya juga sudah bagus ya. Nada satu ya. Lun, he, run, run. Jadi R-nya diangkat lidahnya ya. Udah bagus Bu Yati. 谢谢您，再见。谢谢老师，不客气，再再见。见。Lanjut berikutnya bagian terakhir ada Ibu Yovita. Ibu Yovita, nin hao. 你好，老师。 Baik, kita akan baca yang keempat. Silakan. 龙 Hah? 龙 谢谢，很好，发音很好. Sudah bagus ya Bu Yovita ya. Jadi 谢 ada 谢老师。 和 rung, 不客气，再见. Saya mute kembali ya. Jadi ada lung, he, rung ya. O-nya bunyinya agak U, teman-teman. Sampai di sini saya rasa yang baca juga sudah bagus. Pinyin, teman-teman kira-kira gimana? Kalau untuk sampai maksudnya, dengarnya oke, itu jangan dulu. Tapi patokannya adalah teman-teman begitu disajikan Hanyu Pinyin itu bisa baca dengan nada dan pronunciation yang benar. Sampai situ dulu ukurannya ya. KPI-nya sampai situ dulu. Nah, kalau sampai situ, apakah teman-teman belum kebantu ya? Kita baru 2 bulan, memang banyak review pinyin di sembari materi gitu ya, sembari kosakata. Nah, kira-kira pinyinnya apakah kebantu? Terutama yang benar-benar dulu tuh bisa bahasa Mandarin tapi belum bisa pinyin gitu. Apakah oke? Dengan patokan-patokan yang ada, mulai tahu, oh ini ada patokannya nih ternyata ya. Jadi udah mulai nggak mungkin tulis yang pinyin yang di luar dari sini ya. Artinya kan bacanya begini, jadi tulisnya begini. Nah, begitu diketik nggak keluar huruf Mandarinnya. Sampai di sini apakah teman-teman kebantu? Ya, kebantu ya. Jadi mudah-mudahan juga membantu buat teman-teman yang sebenarnya udah bisa bahasa Mandarin. Tapi untuk pinyin itu kayaknya nggak ada patokan. Ya, jadi suka tulis misal kayak tadi ya, SIA itu nggak ada dalam pinyin gitu ya, adanya XIA. Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman butuh sabar. Kadang-kadang suka ketukar-tukar dan tergoda ya, yang istilah saya. Tapi ya memang perlu konsisten latihan terus ya. Nggak apa-apa, nanti akan saya bahas terus. Ibaratnya saya mau nanamkan fondasi yang kuat untuk teman-teman. Jadi jangan balik lagi belajar pinyin gitu ya dari awal. Ketika nanti mungkin teman-teman belajar, oh ya saya ada les lagi di luar gitu ya. Pembekalan ini semoga bisa bikin teman-teman kalau nanti melanjutkan belajar itu sudah ke level berikutnya. Ya, oke ya. Baik, saya senang juga teman-teman kebantu. Kita akan lanjut ke lesson berikutnya. 我们看一下第3课全部都好了对吧 lesson ketiga semuanya sudah beres ya lesson ketiga gimana semua sudah beres kalau sudah beres beres ya karena lesson ketiga itu kita bahas tentang tanggal bulan jam terus nama hari ya sama angka-angka itu mah dari I sampai 10 1 sampai 10. Baik, kalau itu beres teman-teman di dalam lesson 3 mulai banyak sekali teman-teman yang tanya tentang ini perubahan nada I dan PU. Teman-teman kalau yang punya modul bisa buka halaman 29 atau yang buku sama halaman 29. Jadi ada perubahan nada untuk I dan PU. Di mana yang kemarin saya bilang kalau teman-teman udah mulai banyak ketemu contoh baru muncul pertanyaan, "Maksudnya ini I sebenarnya ada berapa sih kok berubah-berubah ya?" Kita yang belajar ini bingung gitu. Ya, nah dia ada aturan-aturannya. Aturannya khusus untuk I dan PU gitu ya aturannya. Nah, sebelum ke sini, teman-teman izinkan saya supaya tidak kelupaan. Ini sebenarnya pernah kita bahas, namanya grammar basic 基础语法 halaman 27. Teman-teman sudah ketemu halamannya?
Kita bahas sedikit di sini, kemudian kita lanjut ke perubahan i dan pu. Untuk aturan-aturannya dia kayak gimana sih gitu ya. Sudah ketemu halamannya, halaman 27 di belakang teman-teman. Kalau yang beli buku di belakang, kalau yang pakai e-modul juga scrollnya ke belakang. Kalau yang ngeprint juga sama ya di belakang, halaman 27. Chao tao le ma? Chao tao le ma itu sudah ketemu. Chao ini artinya mencari. Tapi kalau chao tao, ini Z ya teman-teman ya. Z-H-A-O, D-A-O. Chao tao itu artinya ketemu, menemukan. Sorry ya, saya pakai bahasa Indonesia yang benar. Menemukan. Menemukan. Chao tao le ma, masih ingat ya? Le ma, pokoknya pamungkas saya lah gitu ya. Chao tao le ma, chao tao le. Sudah ketemu ya. Oke, chao tao le. Yang lain gimana? Oke, kita lihat halaman 27 dulu sebelum ke lesson berikutnya. Kita lihat dulu ya, Jichu Yufa. Ini yang kemarin teman-teman tanya-tanyain di beberapa sesi sebelumnya ya. Jawabannya sudah benar ya, chao tao le. Pakai le, sudah ketemu ya. Nah, di mana kalau kita ada keterangan tempat ya, keterangan tempat itu kayak kayaknya di lesson-nya belum dapat ya kosakatanya cai. Ya, nggak apa-apa. Ini cai itu adalah dia bisa 3 arti teman-teman ya. Dia bisa di itu untuk di dan keterangan tempat. Keterangan tempat. Teman-teman boleh catat ya. Cai. Cai-nya ini dengan huruf Mandarin ini ada 3 arti. Arti pertama adalah di, misalnya di sekolah, keterangan tempat, di rumah, di kantor, terus di toilet, ya itu ya, di keterangan tempat. Terus arti kedua adalah keberadaan. Keberadaan itu misalnya, Lao Shi ada nggak? Nah, ingat ya, ada itu jangan ditranslate dengan yo, keberadaan untuk orang. Ada. Lao Shi-nya ada nggak? Kan kita suka misalnya bertamu ke rumah orang, papamu ada nggak? Bener nggak? Kita pakai ada. Nah, ada itu karena orang tidak ditranslate pakai, ayo teman-teman tergoda pakai apa? Misalnya, ada itu saya kenal kosakatanya adalah, saya tunggu ya, teman-teman ketik dulu. Karena saya pernah dengar orang translate. Ya, yang sudah tahu pakai cai. Maksud saya gini, saya tahu loh kosakata ada dalam bahasa Mandarin. Yo, tuh. So, ya betul ya. Jadi yo itu ada, tapi dia lebih ke kepunyaan. Nah, jangan terkecoh ya teman-teman ya. Yo ini ada. Ada juga, 我有 比如说我有2个妹妹. Artinya saya ada 2 orang adik perempuan ya. Nah, ada di situ adalah kepemilikan atau punya. Nah, jadi saya pernah dengar orang bilang gini, 老师有吗? 有吗? Dia mau tanya, 老师-nya adakah gitu ya, dia pakai yo translate-nya, bukan ya. Ada ini lebih ke punya, memiliki. Oke, dengan tulisannya begini. Nah, kalau ini cai itu keberadaan untuk orang. Mungkin akan lebih jelas. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau kita mau nanya misalnya, Bu Yati ada nggak? Nah, kan bahasa Indonesia kan bilangnya ada nggak? Nah, di situ kan keberadaan orang kan. Jadi kita bilangnya, Bu Yati cai ma. Apakah dia ada di tempat? Gitu maksudnya ya, keberadaan orang. Terus yang ketiga adalah, ayo, yang masih ingat, cai dengan huruf Mandarin 1 bisa punya 3 arti. Arti ketiganya adalah coba saya lihat ya sebelum saya jawab. Sedang, ya betul. Sisi Ibu Ita ya, sedang atau on progress. Dengan huruf Mandarin yang sama ya, Lausi ya? Iya. Kalau huruf Mandarinnya berbeda nggak boleh saya bilang begini ya. Dengan huruf Mandarin yang sama. Oke, jadi ada 3 arti untuk cai. Nanti kita akan ketemu lagi di materi, di mana akan muncul lagi huruf ini. Dan teman-teman ingat ada 3 arti ya. Nah,
Rumus yang pertama, rumus itu memang ada rumus sambil kita pahami ya, jadi jangan hafal rumus saja. Dimana kalau ada keterangan tempat, terutama pakai zai, misalnya zai jia, zai gongsi di perusahaan, zai apa lagi? Zai canting di restoran, zai cesuo di toilet, itu semua adalah keterangan tempat dan dia pakai zai di. Maka dia harus ditarik ke depan. Contoh, 我们在家吃饭 gitu ya. Kami makan di rumah. Translatean bahasa Indonesia kan begitu. Tapi bahasa Mandarinnya adalah harus 我们在家吃晚饭. Kami makan malam di rumah. Kalimat pertama ini dulu. Teman-teman boleh pahamin dulu ya. 我们在家吃晚饭. Sampai sini oke? Jadi jelas ya, 我们 itu subjek. 在 ini adalah keterangan di yang pertama. Ya, di dan keterangan tempatnya adalah jia. Jia ini adalah rumah ya. 吃 makan. 吃 tadi barusan kita bahas CH ya. 吃晚饭 dinner, makan malam. Kalimat pertama oke? Sebelum saya kasih contoh yang lain. Kalimat pertama. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah cukup paham, saya minta tolong ya dibantu translate kalimat berikut ini. Kami belajar bahasa Mandarin di new normal. Kami belajar bahasa Mandarin di new normal. Ayo, bantu saya. Saya share yang ini lebih mudah untuk saya tulis. Kami belajar bahasa Mandarin di new normal. Kalimat bahasa Indonesia kan begitu ya. Nah, teman-teman perlu balik ke format basic bahasa Mandarin yang pakai keterangan tempat zai, di new normal. New normalnya nggak usah ditranslate ya, karena dia nama lembaga. Jadi, apa namanya, teman-teman ingat patokannya adalah subjek woman. Terus, karena ada di-nya ditarik ke depan ya, woman zai. New normal ya. Ini saya singkat aja, new normal. Belajar bahasa Mandarin. Xue Hanyu. Xue-nya udah belajar belum ya? Udah pernah dapat kosakata ya, harusnya ya. Xue belajar, Hanyu itu bahasa Mandarin. Boleh nggak Laoshi saya tulisnya Xue Zhongwen? Boleh ya. Ini cuman pemakaian kosakata saja. Saya lihat sekilas ada beberapa orang yang ketukar tempatnya. Mungkin orang paham ya, tapi sorry teman-teman, karena saya ngajarin teman-teman mau yang di jalur ya grammarnya seperti apa, jadi grammarnya seperti ini ya. Mungkin pertanyaan teman-teman, boleh nggak sih Laoshi saya pakai zai new normalnya ditaruh di belakang, kan orang juga paham. Benar, orang paham. Tapi secara grammar salah ya. Grammar kalau ada zai harus ditarik ke depan sebelum kata kerja. Lihat format yang ada di modul teman-teman, subjek plus keterangan tempat yang ada zai, kemudian kata kerja, baru kata benda. Ini kata kerja, verb, ini noun-nya, kata benda atau objek. Sampai sini oke? 我们在 new normal 学习汉语. Oke? Satu lagi yuk, satu kalimat lagi ya, boleh bantu saya. Dia makan di restoran. Dia makan di restoran. Bantu saya yuk, kalimatnya gimana? Dia itu ta, ya kan? Makan di restoran. Ayo, semoga putaran kedua sudah hafal format yang saya kasih patokan, di mana keterangan tempat harus gimana? Dia makan di restoran. Mungkin kalau kosakata restorannya bingung, saya bantu ya. Canting. Dari teman-teman dengar canting, berarti tulisan pininnya gimana? Iya, banyak yang sudah tulis dan benar ya. Can, angin. Jadi pakai C ya. Terus lidah saya nggak diangkat. Kalau lidah diangkat itu gini. Can, ada
Kalau ini nggak diangkat. Canting. Ting pakai apa? Kalau teman-teman dengar, pakai T. Ya, betul. Wah, udah pintar. Canting, makan. Makan itu adalah 吃饭. Ini secara umum ya. 我们在对不起，他在餐厅吃饭 ya. Can tidak pakai H ya, CAN. Canting ini adalah restoran. 吃饭 ini makan secara umum. Mungkin dia makan mie juga boleh. Artinya makan lah secara umum ya. Makannya juga makan yang entah makan pagi, makan siang, makan malam, itu tidak disebutkan detail di sini. Cuman kita bilang, oh dia makan di restoran ya. 他在餐厅吃饭。我在家吃饭 ya, dia makan di restoran, saya makan di rumah gitu ya. 我在家吃饭. Sampai sini oke? Format kalimat basic yang ada keterangan 在. Ingat ya kata-kata saya, kalau ada 在 tarik ke depan sesudah subjek. Ya, saya lihat yang chatting itu sudah benar. Kalau misalnya spellingan pinyin untuk canting salah, nggak apa-apa ya. Mungkin baru pertama kali karena kosakatanya baru dapat juga. Tadi sebenarnya saya ngetes untuk, oh ya latihan mendengar. Canting, tulisnya gimana ya? Oh ada angin. Jadi antara CH sama C. Tinggal lihat, oh lidahnya diangkat nggak? Nah itu memang agak udah expert ya, nggak apa-apa. Jadi bagi teman-teman yang tulisnya CHAN, jangan berkecil hati, merasa, oh kayaknya saya nggak paham. Bukan ya, itu masih memang agak sulit ya. Ini lidahnya diangkat nggak ya? Kayaknya susah gitu, nggak apa-apa. Tapi minimal ketulisnya itu adalah C atau CH. Nah itu berarti tandanya teman-teman tahu, oh ini ada angin. Nah udah mulai masuk ke polanya, kayak gitu ya. Oke. Sampai sini oke ya untuk format kalimat basic. Jadi kalau ada keterangan tempat 在 silakan dipakai dan ditaruh di depan verb, di depan kata kerja. Satu kalimat terakhir, dia bekerja di perusahaan apa ya? Jangan dia deh, kan ini udah ada ta. Oh, cici saya ya. Cici saya bekerja di perusahaan, perusahaan apa ya? Contoh. Di perusahaan aja lah ya. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah terlalu panjang. Cici saya bekerja di perusahaan. Cici saya bekerja di perusahaan. Yuk, bantu saya. Cici saya berarti wo jejie ya. Jejie itu cici ya. Wo jejie. Kalau teman-teman mau pakai wo de jejie boleh. Boleh ya. Kalau makin advance biasanya te antara orang dan orang dihilangkan ya. Wo de jejie boleh, wo jejie boleh ya. Bekerja di perusahaan berarti 在 公司 ya. 公司 ini adalah perusahaan, company. Bekerja, oke, baik, bekerja mungkin teman-teman yang basic belum dapat. 工作 itu bekerja. Ya, jadi formatnya harus selalu begini ya. 我的姐姐在公司工作 ini G ya teman-teman. Oke. 我的姐姐在公司工作。我姐姐在公司工作。我姐 kadang-kadang orang singkat cuma 我姐 tidak pakai 姐姐。我姐在公司工作 itu juga boleh ya. Yang penting jangan kebalik ya, harus 在公司 duluan baru 工作。工作 pakai G-O-N-G ya, kung karena dia tidak baca pakai angin ya, jadi pakai G. 工作 bekerja. Nggak apa-apa kalau spellingan pinyin masih salah, nanti kita pelan-pelan ya. Yang penting formatnya benar dulu. Oh, cai-nya ditarik ke depan. 3 contoh kalimat, oke. Sebelum saya lanjut ke berikutnya. Ya, yang mau screenshot silakan. 我姐姐在公司工作。Cici saya bekerja di perusahaan ya. 公司 di sini company. Kalau misalnya nanti teman-teman ada tambahin perusahaan batu bara, berarti 煤炭公司, perusahaan asuransi, 保险公司, terus perusahaan pelayanan misalnya 服务公司, contoh ya. Ini teman-teman boleh tambahin detail tapi di belakang, di depan dari 公司. Nah, mungkin saya nggak bikin teman-teman ribet dulu
pakai perusahaan aja ya. Oke, kita akan lanjut berikutnya. Nah, berikutnya kalimat kedua yang B. 老师在电影院看电影。老师在电影院。电影院itu adalah apa teman-teman? Bioskop. Ya, nonton film. Ya, 老师在电影院看电影。我在家看电影。Oke, ya jadi lausnya nonton filmnya di bioskop, di sinema ya. Kalau misalnya kalimat berikutnya yang tadi saya ngomong, 我在家看电影. Saya nonton filmnya di rumah ya dengan berbagai aplikasi yang sekarang ya. 我在家看电影. Jadi pokoknya intinya ada 在 keterangan tempat tarik ke depan sebelum kata kerja. Sampai sini oke ya. Predikat ya yang di bahan ini predikat yaitu kata kerja verb. Oke. Nah, yang ke C sama, teman-teman masih ingat gak patokan saya bahwa kalau sudah bisa kalimat titik, berarti bisa bikin kalimat tanya. Bener gak? Masih ingat? Tinggal salin ya. Siapa yang pernah bilang, oh Laushe tinggal salin ya? Iya. Nah, tinggal salin misalnya jawabannya woman. Berarti pertanyaannya adalah niman. Kalau itu teman-teman paham lah ya. Kami jawabannya adalah kalian. Pertanyaannya adalah kalian. Ya. Di mana kalian belajar bahasa Mandarin? Berarti 你们在哪儿学习汉语? 在哪儿-nya tetap di sini, tidak dipindah-pindah ke depan atau ke belakang. Sama nggak? Subjek, keterangan tempat, habis itu kata kerja, baru objek. 你们在哪儿学习汉语? Tadi pertanyaan saya sudah teman-teman bisa bikin dalam kalimat, yaitu dijawab ya. 我们在 new normal 学习汉语. 学汉语 boleh tanpa si. Boleh, ini boleh dihilangkan teman-teman ya. 学汉语, 学中文, 学习汉语, 学习中文 bisa. Sampai sini oke? Jadi kalau sudah bisa kalimat titik bisa bikin kalimat tanya. Yang kedua saya minta tolong dibaca. Oh, ya sambil tunggu yang teman-teman mau tunjuk tangan. Yang D, 他在客厅看书. Sama ya. Dia baca bukunya di ruang tamu. 客厅,客厅 ini adalah ruang tamu. 看书 baca buku. Di sini kan artinya membaca yang tidak keluar suara. Teman-teman kalau yang suka baca buku keluar suara nggak sih pas baca? Enggak kan? Nah di sini kalau misalnya teman-teman punya hobi baca buku yang tidak, maksudnya memang nggak keluar suara kan, nggak dibacain read aloud gitu, maka kita bilang 看书. Misalnya, 老师我喜欢看书. Saya suka baca buku. Hobi saya baca buku nih. 看书. Makanya kalau baca koran, teman-teman lihat orang baca koran, dia bacanya suaranya keluar nggak? Atau baca dengan dilihat? Baca koran. Enggak ya. Oke, kalau enggak berarti baca korannya pakai apa? Kan koran adalah 报纸. Ini koran. Kan 报纸, kan 报. Kadang-kadang orang nggak mau panjang, dia bilang 我喜欢看报. Kan 报, 报 itu adalah 报纸, koran. Baca koran ya, suaranya nggak keluar. Sama dengan baca buku, 看书. Mungkin teman-teman kenal, oh kan ini kan bisa artinya melihat loh, betul. Tapi di sini konteksnya membaca yang tidak keluar suara. Kalau saya suka bilang 大家念一遍, 念 itu adalah baca yang keluar suara, read aloud. 念. Atau tu itu juga keluar suara. Tu ya. 大家读一遍, 大家念一遍. Nah, begitu gurunya kasih instruksi begitu berarti memang bacanya harus keluar suara ya, 念 atau tu 都可以. Oke, sampai sini. 他在客厅看书. Nah, kalimat berikutnya saya minta tolong dibaca untuk volunteer kita. Ibu Judi ya, saya unmute. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu boleh bantu saya baca yang E, kalimat terakhir dari bagian grammar ini. 他们在咖啡馆喝美式咖啡.
对，他们在咖啡馆喝美式咖啡。谢谢您，Ibu Judi. 谢谢老师。 不客气，再见。Saya jelasin dulu ya buat teman-teman semua. 对不起，他们在咖啡馆喝美式咖啡。咖啡馆 ini adalah cafe ya. Ini translatannya cafe. 咖啡馆 ya ini. Oke ya, kelihatan. Cafe 馆 itu cafe ya. Kalau misalnya saya nggak mau translate cafe-nya boleh nggak? Boleh ya. Cafe 馆 minum 美式咖啡 ini 美式 ini adalah美-nya dari 美国. 美国 apa teman-teman? Amerika. Ya, ini nama negara 美国. Kuonya nada 2, jadi bacanya naik ya nadanya ya. 美国 ini negara Amerika. 美式 ini adalah style ya. Makanya Americano ya. 美式咖啡 kopi style Amerika ya. Cafe ini adalah kopi. Jadi 老师我喜欢喝咖啡. 咖啡就是 kopi ya. 咖啡馆 itu cafe. 馆 ini adalah ruangan. Kayak gitu ya. 他们在咖啡馆喝美式咖啡. Dengan 5 contoh kalimat yang pakai keterangan tempat, apakah teman-teman sudah bisa paham tentang pola? Kalau ada cai, ingat ya, ditarik ke depan, di depan kata kerja. Kayak gitu. Sampai sini dulu. Cukup jelas untuk format kalimat pertama. Nanti minggu depan kita lanjutin ya untuk yang ada keterangan waktu, karena kita belajar keterangan waktu di lesson 3. Jadi sekalian saya bantuin untuk beresin kalimatnya, kan nanti teman-teman pasti aplikasi dalam kalimat. Sampai sini oke? Ya, kalau tadi Bu Yati sempat komen gitu ya, bakpao sama koran ketukar-tukar, ya baik. Ini ya nadanya beda, sama pininnya dia tulisannya beda. Jadi kalau bakpao itu pao nada 1, pao zi. Zi-nya adalah partikel bantu, makanya dia nada 5 ya. Tulisan pinin. Tulisan huruf Mandarinnya berbeda, Bu. Ini zi. Pao zi, bakpao gitu ya. Kalau pao zhi, koran, ini pao laporan, melapor. Zhi-nya adalah ZHI. Nada 3, dan zhi ini adalah kertas artinya ya. Kertas laporan jadi koran ya. Oke. Jadi kan pao zhi ZHI ya. Kalau pao zi itu makanan ya, bakpao. So, pininnya beda, huruf Mandarinnya juga beda ya. Pao zhi. Pao lapor, melapor, zhi-nya adalah kertas ya. Baik, ya jadi kalau masih di sini saya akan langsung jawab supaya satu paket. Iya. Kita akan sampai di sini dulu. Ya, betul Bu Ami ya. Kafe dan kopi itu tulisannya sama ya. Jadi harus lihat rangkaian kata. Tuh ya Ibu Ami. Karena kafe itu translatean sebenarnya ya. Kafe kuan, he, meishi, kafe, penggalan kalimatnya. Makanya kalau kita ngomong penggalannya itu mesti jelas supaya orang yang dengar gampang ya. 他们在对不起，他们在咖啡馆喝美式咖啡。在咖啡馆 berhenti dulu 喝美式咖啡。好的，semoga kebantu ya buat teman-teman yang mau bikin kalimat basic pakai keterangan tempat. 好，我们就到此下课，kita sampai di sini dulu。祝大家元宵节快乐 ，Happy Festival Cap Gome。希望大家身体健康，阖家团圆。Semoga teman-teman bisa kumpul sama keluarga, sehat selalu. 我们下星期见，祝大家周末愉快。Kita sampai ketemu di minggu depan. Have a nice weekend ya. 再见，拜拜，谢谢大家。